Baik, selamat malam Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Kita langsung saja kami serahkan kepada Bapak Pendeta Gunnar Sehari, dan malam hari ini temanya adalah Raja Thomas dan Raja Gundavarus. Ya, seperti apa saya juga tidak tahu. Mari kita dengarkan sama-sama dan kita simak baik-baik. Ya, saya akan tampilkan slide-nya. Senang bisa bertemu kembali dalam acara webinar kita, ya. Sebagaimana saya sampaikan setiap hari Jumat bahwa ending daripada pelayanan ini bukan saja kita bertemu melewati media seperti ini, dan harapan kita suatu saat nanti kita bisa ketemu, ya, dengan face to face, ya, entah di Bandung sehingga tuan rumahnya Pak Salam, ya, atau di Bali tuan rumahnya Durkas, atau di NTT tuan rumahnya Pak Maxen, ya, atau di Kalimantan tuan rumahnya Pak Astronot, ya, atau di Jakarta sini, ya, tuan rumahnya bisa Ibu Duma dan Ibu Mercy dan seterusnya, ya, atau paling tidak kita bisa mengenal, bertemu satu dengan lain pada saat PSBB sudah berlalu. Bapak Ibu, pasti tema ini menggelitik kita sekalian. Sebenarnya ini saya ambil dari legenda yang sangat terkenal yang sangat terkenal dengan judul Thomas dan Raja Gundavarus. Nah, saudara, ayat yang akan kita pakai sebagai landasan daripada firman Tuhan pada hari ini yaitu iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sekali lagi, firman Tuhan yang akan menjadi dasar pada malam hari ini, yaitu iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ya. Kisahnya adalah demikian. Suatu hari Raja Gundavarus itu menginginkan untuk membangun istana yang besar di India. Ya. Kemudian dia berusaha untuk mencari siapakah yang sanggup, ya, membangun istana yang megah, istana yang indah yang menjadi keinginannya itu. Kemudian dia mendengar cerita bahwa di Israel itu banyak sekali orang-orang yang punya kemampuan, ya, untuk membangun, ya, gedung yang indah, rumah yang indah dan sebagainya. Maka singkat cerita dia mengutus, ya, beberapa menterinya untuk mencari orang yang tepat yang akan membangun, ya, istana yang ada di India itu. Singkat cerita, saudara Islam Tuhan, di tengah jalan di Israel dia ketemu sama Tuhan Yesus Kristus. Ini legenda, ya. Kemudian dia bertanya, Tuhan Yesus, saya ingin mencari tukang bangunan yang bagus, ya. Adakah yang bisa engkau rekomendasi? Kemudian Yesus menyampaikan, cari saja orang yang bernama Thomas, ya. Dia adalah ahli di dalam membangun bangunan yang indah. Singkat cerita, saudara Islam Tuhan, Thomas akhirnya setuju untuk pergi ke India dan mulai diminta untuk membangun istana daripada Raja Gundavarus itu. Nah, yang menarik adalah waktu menghadap raja itu, ya, kemudian dia berkata, Tuanku Raja, kalau yang Anda inginkan adalah istana yang megah, istana yang indah, istana yang baik sekali, maka izinkanlah saya yang mencari tempatnya, saya mencari lokasinya, dan Tuanku Raja cukup menyediakan dana saja, supaya nanti saya bisa membangun sesuai dengan keinginan Tuanku Raja. Nah, ternyata sang Raja Gundavarus itu juga setuju. Maka mulailah dia diizinkan untuk pergi ke satu tempat. Nah, kemudian beberapa hari kemudian dia balik dan bertemu dengan Raja Gundavarus. Dan dia berkata, Tuanku Raja, aku sudah menemukan tempatnya, aku sudah menemukan lokasinya yang tepat untuk membangun istana yang Tuhan kehendaki. Sekarang tolong sediakan dananya, saya akan memulai membangun. Nah, karena Tuanku Raja ini atau Raja Gundavarus ini sangat percaya kepada Thomas, maka secepat mungkin, ya, disediakanlah, ya, dana yang diperlukan. Singkat cerita, mulailah dia membangun. Kemudian beberapa bulan kemudian dia datang lagi kepada raja. Tuanku Raja, dananya sudah habis. Ya, saya perlu dana sekian lagi. Kemudian disiapkan lagi, kemudian kembali dan seterusnya sampai pada akhirnya
ya setelah beberapa bulan tiba-tiba Raja Gundaparus itu berkata kepada Thomas, aku ingin meninjau, aku ingin melihat, ya sudah seperti apakah istana yang engkau bangun itu, apakah sesuai dengan keinginan saya atau tidak. Kemudian dengan tegas dan dengan yakin Thomas itu berkata, pastilah Tuanku Raja, istana yang saya bangun itu sesuai dengan keinginan Tuanku Raja. Tapi maaf, saya belum mengizinkan Tuanku Raja untuk melihat istana itu. Karena itu tidak akan membuat Tuanku Raja surprise. Nanti saja kalau sudah selesai, ya barulah saya akan meminta atau saya akan mempersilahkan Tuanku Raja untuk datang dan melihat istana itu. Nah, Bapak Ibu dan saudara kasihan Tuhan, menarik luar biasa. Apakah Thomas itu membangun istana seperti yang diinginkan oleh raja, yaitu bangunan yang megah, bangunan yang indah? Ternyata bukan itu yang dilakukan. Yang dilakukan adalah dia pergi ke satu tempat, ya, ke desa-desa, kampung-kampung, membagi uang yang seharusnya dipakai untuk membangun istana itu, dikasih kepada orang miskin, ya, dikasih kepada orang janda-janda, kepada anak-anak yatim piatu, dikasih makan kepada mereka. Yang tidak punya pakaian dikasih pakaian, yang tidak punya kerjaan dibantu supaya bisa pekerjaan. Dan lokasi-lokasi yang dilakukan itu adalah lokasi-lokasi di mana banyak penjahat, banyak pembunuhan, banyak perkelahian, banyak kelaparan, banyak pengemis. Tetapi kemudian sedikit demi sedikit kampung-kampung itu berubah, ya. Yang pembunuh sudah tidak jadi pembunuh lagi, yang penjahat, yang pencuri tidak mencuri lagi, yang perampok tidak merampok lagi, bahkan yang biasanya lapar dan haus, ya, akhirnya sudah tidak lapar lagi, tidak haus lagi. Kenapa? Karena dapat suplai bantuan dari Thomas, yaitu dana yang diambil, yang didapatkan dari raja yang seharusnya dipakai untuk membangun istana itu. Nah, singkat cerita, saudara sama dia menghadap lagi kepada Raja Gundaparus dan buat Tuanku Raja, sebentar lagi akan selesai, tapi kami masih perlu dana. Tolong sediakan dana. Kemudian disediakan dana lagi. Nah, tetapi kemudian sang raja mulai berpikir, ini kok begitu banyak ya dana yang diperlukan. Seperti apa nih bangunan yang dibangun oleh Thomas ini? Kok rasanya kok tidak cukup-cukup, kok tidak habis-habis ya dana yang dia minta itu. Tapi karena dia percaya, kemudian dikasih saja. Singkat cerita, saudara Islam Tuhan, semakin luaslah wilayah yang dibantu oleh Thomas. Ya, orang-orang miskin yang sudah banyak ditolong dari desa-desa, dari kampung-kampung ini. Yang perlu kita ingat adalah kampung-kampung dan desa-desa itu raja sudah tahu bahwa mereka itu penjahat, mereka itu pencuri, mereka itu perampok, mereka itu pengemis. Jadi raja tahu persis bahwa kelompok masyarakat yang ditolong oleh Thomas itu terkenal kejahatannya. Singkat cerita, kembali lagi lah, ya, Thomas menghadap sang raja. Nah, inilah masa kritis mulai terjadi, ya. Kemudian dia berkata, gimana Thomas? Apakah sudah selesai istanaku? Kemudian Thomas berkata, Tuanku Raja, sudah selesai. Wah, bagus-bagus. Kapan aku bisa melihat itu? Ya, silakan kapan saja. Hari ini Tuanku Raja juga boleh kalau punya waktu untuk melihatnya. Wah, ya, oke. Kalau gitu saya akan siap-siap dan kita akan melihat bersama-sama istana yang kamu bangun ini seperti apa. Nah, Bapak Ibu, menarik, ya. Ternyata Thomas pada akhirnya berkata, Tuanku Raja, istana yang saya bangun untuk Tuanku Raja adalah istana yang berbeda dengan istana yang lain. Kemudian raja dengan bangga kata, wah, memang itu yang saya kehendaki. Saya ingin membangun istana yang berbeda dengan istana-istana negara-negara yang lain. Kemudian dia berkata, namun sayang, Tuanku Raja, istana ini tidak cukup hanya dilihat dengan mata jasmani saja, ya, ini bisa dilihat dengan mata hati atau mata iman saja. Loh, kemudian raja berkata, bagaimana mungkin? Ya, istana pun tidak bisa dilihat dengan mata. Ya, nanti Tuanku Raja akan tahu sendiri. Sekali lagi, Tuanku Raja harus melihatnya dengan mata hati Tuanku Raja, dengan mata iman Tuanku Raja. Nah, singkat cerita, saudara Islam itu berangkatlah mereka dengan bersama-sama diiringi dengan menteri, diiringi dengan prajurit-prajuritnya. Sengaja oleh Thomas, saudara Islam Tuhan, ya,
diajak berkeliling dari satu kampung ke kampung yang lain, dari satu tempat ke tempat yang lain. Dan raja itu ingat bahwa tempat-tempat yang dia lewati itu dulunya penuh dengan penjahat, dulunya penuh dengan sampah, dulunya penuh dengan pengemis. Tetapi semua rakyat menjadi ramah, tidak ada pengemis lagi, ada sukacita di sana, ada kegembiraan di sana, dan sebagainya. Tetapi kemudian terus-menerus diajak muter-muter. Nah, sampai pada sang raja itu berkata, "Hai Thomas, di mana lokasinya? Engkau bawa saya muter-muter ke sana kemari. Mana lokasinya?" Kemudian dia berkata, "Tuanku raja, sedikit lagi." Dia bawa ke kampung lagi, dia bawa ke desa lagi. Nah, singkat cerita dia berhentilah di tengah-tengah kampung di mana sudah begitu banyak orang yang kumpul di sana. Karena Thomas sudah dikasih tahu, "Tolong ya, nanti saya akan bawa Raja Gundapar ke tempat ini. Kalian kumpul di sini." Dan ada ribuan orang yang berkumpul. Yang menarik, ribuan orang itu yang biasanya marah sama raja, yang biasanya komplain, yang biasanya mengeluh, yang biasanya ya melakukan pemberontakan. Ternyata ribuan orang itu pada tersenyum dan mengatakan, "Wow, welcome Tuanku Raja, selamat datang Tuanku Raja." Dan ada tepuk tangan dari banyak anak-anak. Kemudian ada umbul-umbul, "Selamat datang Tuanku Raja, selamat datang." Kemudian dia mulai kebingungan, ya. Kemudian karena tidak melihat ada istana, tetapi yang dilihat adalah perkumpulan dari ribuan orang itu. Nah, kemudian setelah berhenti, Tuanku Raja tanya, Mana istanaku? Mana istana yang kau janjikan itu? Mana? Aku ingin lihatnya." Kemudian Thomas berkata, "Tuanku Raja, aku sudah sampaikan kepada engkau Tuanku Raja, bahwa istana yang saya bangun ini tidak bisa dilihat hanya dengan mata kepala jasmani saja. Anda harus melihatnya dengan hati." "Ya, tapi mana?" Nah, kemudian Thomas berkata, "Coba sekarang lihatlah istana itu Tuanku Raja. Lihatlah di wajah-wajah dari rakyatmu ini. Lihatlah di wajah-wajah daripada anak-anak itu. Apakah engkau tidak bisa melihat ada istana di dalam hidup mereka?" Kemudian pada akhir raja itu mulai memahami, Bapak Ibu dalam Tuhan, bahwa dia melihat ada perubahan dari rakyatnya itu. Kemudian singkat cerita, pada saat Raja Gundaparos itu mulai memahami itu, barulah pada akhirnya Thomas berkata, "Tuanku Raja, saya sudah sampaikan sebetulnya istana yang saya bangun ini bukan di atas bumi, di atas tanah ini. Tetapi istana itu saya bangun di atas hati dan hidup rakyatmu itu. Itulah sebabnya mereka semua menjadi bahagia, mereka semua menjadi sukacita, mereka semua menjadi tentram, damai, dan luar biasa." Pada akhirnya, saudara-saudara Tuhan, ada tetesan air mata dari sang raja ini. Dia berkata, "Selama ini saya berusaha untuk menolong, untuk menumpas kejahatan bertahun-tahun, dan aku tidak sanggup menumpasnya. Tetapi kali ini Thomas justru bisa mengubah itu secara luar biasa. Dengan caranya dia bisa mengubah itu." Kemudian dia berkata, "Thomas, aku sekarang sudah bisa melihat istana yang megah itu. Istana yang luar biasa itu, yang telah engkau bangun itu. Terima kasih." Dan kemudian dengan serempak seluruh rakyat ya bertepuk tangan dan berkata, "Hidup Raja Gundaparos, hidup Raja Gundaparos." Dan lain sebagainya, dan sebagainya. Nah, Bapak Ibu, aplikasinya untuk kita sekalian, saudara Tuhan. Ayat yang menarik untuk kita pikirkan adalah, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang yang paling hina, kamu telah melakukannya untuk aku." Ya, Matius pasal 25 ayat 40. Saya taruh lagi, saya baca lagi. Ini adalah ayat kesenangan saya. "Aku berkata kepada," maksudnya Yesus berkata kepada kita sekalian, "sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, yang paling miskin ini, mungkin juga yang paling jahat ini, yang paling terbelakang ini, yang paling menderita ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Nah, saudara disayang Tuhan, yang menjadi pertanyaan, saudara disayang Tuhan, sekarang istana seperti apa yang Anda bangun di dalam pelayanan itu? Atau Anda sedang membangun yaitu kehidupan manusia yang menderita menjadi bahagia, yang miskin menjadi kaya, ya, yang susah menjadi bahagia. Ada dua cara orang-orang membangun pelayanannya.
membangun dengan cara secara fisikal, membangun istana, membangun kerajaannya, membangun gedung-gedung gereja yang nilainya miliar-miliar bahkan triliun, dan sebentar lagi akan hancur pada saat Yesus datang kedua kali. Atau Anda membangun yaitu orang-orang yang miskin yang Anda perkaya, orang-orang yang rendah pada akhirnya Anda naikkan derajatnya, orang-orang yang minder akan Anda tolong, orang-orang yang mengalami kesulitan akan mengalami kemudahan dan sebagainya karena pelayanan Anda. Nah, ini menjadi sesuatu pokok pikiran bagi kita sekalian, saudara kasih Tuhan. Sekali lagi, apakah yang ingin Anda lihat dalam pelayanan Anda? Istana yang megah atau orang lapar mendapat makan, ya, istana yang indah atau orang miskin pada akhirnya mendapat bantuan, janda-janda mendapat bantuan, kemudian anak-anak yatim piatu mendapatkan pertolongan, ya. Ini yang menjadi pertanyaan. Nah, kemudian yang terakhir, saudara Islam Tuhan, jangan menilai pelayanan dari berapa banyak hasil yang Anda dapatkan, tetapi nilailah dari berapa banyak benih yang Anda tanam. Nah, saudara kesatuan, kita seringkali puas dengan apa yang Anda lihat sekarang ini. Karena apa? Oh, hasilnya banyak, gedung sudah selesai, gereja sudah selesai, sekolah sudah selesai, bangunannya megah dan lain sebagainya. Saudara kesatuan, sangat keliru kalau Anda menilai dari apa yang hasilnya yang Anda lihat sekarang ini. Mari kita menilai pelayanan kita dari berapa banyak benih firman Tuhan yang Anda tabur. Berapa banyak benih cinta kasih yang Anda tabur kepada orang-orang di sekitar kita. Karena merekalah yang akan menjadi bahan dasar istana yang megah itu. Istana yang luar biasa itu. Nah, kiranya ini menolong kita sekalian, Bapak Ibu dan Saudara salam Tuhan. Sekali lagi, mari kita melihat saudara salam Tuhan, sesuatu pelayanan bukan saja yang kasat mata. Karena apa? Seringkali Bapak Ibu banyak di antara kita yang tidak punya kemampuan untuk menciptakan gedung yang megah, gedung yang indah, tetapi Anda bisa menciptakan istana di dalam diri, di dalam hidup orang-orang miskin, di dalam diri, di dalam hidup janda-janda, di dalam diri, di dalam hidup anak-anak yatim piatu. Bagaimana caranya? Membantu mereka, menolong mereka yang tidak punya uang sekolah, mungkin perlu dikasih uang sekolah, yang tidak punya makanan dikasih makan, yang kesepian kita lawat dan sebagainya. Maka pada akhirnya saudara Tuhan, saya akan akhiri kisah ini dengan sesuatu yang menarik. Sekali waktu ada seorang pemuda yang kaya raya datang kepada D.L. Moody. Mirip-mirip kisahnya seperti waktu kisah orang-orang muda datang kepada Yesus Kristus. Nah, orang itu berkata kepada Bapak D.L. Moody, Bapak D.L. Moody, aku ingin masuk surga, tolong tunjukkan bagaimana caranya. Kemudian Bapak D.L. Moody berkata, benar ya, kamu ingin masuk ke surga? Betul Bapak D.L. Moody, tunjukkanlah caranya dan saya akan melakukannya. Kemudian Bapak D.L. Moody berkata, oke, kalau memang benar kamu ingin masuk ke surga, ikutilah jalan ini, ya lurus terus, sampai pertigaan kamu belok ke kiri, sampai ke perempatan kamu belok ke kanan, sampai ke pertigaan lagi kamu belok ke kiri, sampai kamu rumah yang terakhir. Ya, sampai di sana masuklah ke rumah itu, perhatikan dan kemudian berbuatlah sesuatu apa yang kamu bisa perbuat untuk rumah dan keluarga yang tinggal di situ. Nah, singkat cerita saudara Islam Tuhan, dengan semangat pemuda ini pergi sesuai dengan arahan daripada Bapak D.L. Moody, sampailah dia di tempat, di rumah yang terpencil, di rumah yang kumuh, yang sudah reot, yang atapnya sudah mulai rusak, hancur. Kemudian waktu dia masuk, pertama kali dia baunya itu menyengat, tidak tahan. Kemudian di sana sini berantakan, kemudian sampah ada di mana-mana, dan mulai dia mendengar rintian-rintian anak yang kelaparan, berkata, "Ma, aku lapar, belum makan, Ma, aku haus." Kemudian mamanya juga mulai mengeluh, "Nah, sabar nak, kita memang tidak punya makanan," dan seterusnya. Nah, kemudian saudara Tuhan, rupanya dia tidak tahan lama di tempat itu. Kemudian dia pergi dan kembali bertemu dengan Bapak D.L. Moody. Waktu dia ketemu Bapak D.L. Moody, dia mulai marah. Ya. Dia berkata, "Bapak D.L. Moody, saya mau pergi ke surga, tetapi kenapa engkau malah membawa saya ke tempat itu? Itu bukan surga, itu justru neraka. Karena melihat ada orang-orang yang menderita, ada orang lapar dan baunya menyengat, sampah di mana-mana. Itu bukan surga, Bapak D.L. Moody, itu adalah neraka." Kemudian Bapak D.L. Moody berkata, "Anak muda, benarkah engkau mau masuk ke surga?" "Betul.
betul Bapak Delmudi. Kemudian dia berkata, pergilah kamu ke sana lagi. Ubahlah apa yang kamu lihat, sampah yang di mana-mana bersihkanlah supaya menjadi bersih. Kemudian bau menyengat, kamu rubahlah supaya menjadi bau yang harum. Kemudian kalau kamu lihat ada kelaparan, berikanlah makan. Kalau mereka tidak punya pakaian, berikanlah pakaian. Ubahlah supaya kamu benar-benar bisa menikmati surga itu. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, ini sebenarnya gambaran yang menarik bagi kita sekalian. Saya percaya Anda semua ingin pergi ke surga, bukan? Nah, carilah tempat yang ditunjukkan oleh D.L. Moody itu. Carilah orang miskin, carilah orang menderita, carilah anak yatim piatu, carilah anak-anak gelandangan. Berikanlah makan kepada mereka, berikanlah pakaian kepada mereka. Saya tidak mengajarkan kepada Anda bahwa keselamatan itu bisa kita dapatkan dengan cara seperti itu. Pasti keselamatan memang karena Yesus Kristus. Tetapi bukti kalau Anda punya keselamatan, pasti Anda akan melakukan hal seperti itu. Bukankah banyak cerita saudara bersama Yesus suka, saudara bersama Tuhan, berada di tempat-tempat yang kumuh. Yesus suka berada di tempat-tempat yang ditinggalkan orang. Itulah sebabnya, saudara bersama Tuhan, tadi sudah saya sampaikan kepada saudara sekalian, apa yang kamu lakukan kepada salah seorang yang paling hina, kamu telah melakukannya untuk aku. Apa yang kamu lakukan kepada salah seorang yang paling hina, karena mereka adalah saudaraku, kamu telah melakukannya untuk aku. Dan Thomas sudah melakukan itu. Thomas membawa sekian banyak uang untuk menolong orang-orang miskin, menolong orang-orang yang menderita. Dan dia telah membangun istana yang megah itu. Yang inilah yang seharusnya kita bangun di dalam pelayanan kita. Selamat membangun pelayanan dengan cara mencintai dan mengasihi orang miskin. Dengan cara mencintai dan mengasihi janda-janda. Dengan cara mencintai dan mengasihi orang-orang yang menderita. Anda sedang membangun istana yang sebenarnya. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita sekalian. Amin. Terima kasih. Saya serahkan kepada Pak Igria. Baik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Luar biasa tema kita hari ini yang sudah disampaikan Bapak Pendeta Gunar. Bahwa ada satu pertanyaan yang menggelitik. Pelayanan kita adalah membangun istana. Istana apa yang sedang kita bangun? Apakah berupa istana berbentuk fisik, gedung-gedung, atau kita sedang membangun istana bagi orang-orang miskin, orang-orang yang membutuhkan, sehingga mereka merasa hidup seperti di istana. Karena ada Tuhan Yesus di sana. Ya, seperti biasa, setelah materi ini ada tanya jawab atau ingin menyampaikan sesuatu tambahan atau juga mau kesaksian boleh, silahkan ya. Karena memang acara New Normal, New Inspirasi ini dibuat bertujuan supaya ada sebuah perubahan. Karena teori perubahan itu tidak hanya sebatas kita menerima pengetahuan, tetapi harus menjadikan sebuah outcome kemudian memberikan dampak ya. Jadi kalau kita tidak sampai memberikan dampak, maka itu tidak terjadi perubahan. Seperti apa yang tadi dilakukan Thomas, dia bisa melakukan sebuah perubahan besar. Paradigma tentang istana yang dibangun, bukan istana fisik, tetapi istana yang dilihat oleh mata hati atau iman. Ya, oke, baik Bapak Ibu silakan yang ingin bertanya atau ingin memberikan catatan, langsung saja dibuka mic-nya dan silakan. Sambil menunggu sebagai respon dari pernyataan yang terakhir dari Pak Igria tadi, Bapak Ibu, ini kita bukan hanya berada di wilayah media atau pengetahuan dan sebagainya. Saya berharap kita ada do something. Itulah sebabnya karena Anda menyebar di seluruh Nusantara ini, jikalau Anda punya tetangga, jikalau Anda punya teman, jikalau Anda punya komunitas yang seperti yang dialami oleh Thomas, yaitu orang yang sudah susah makan, orang yang sudah susah berpakaian. Bapak Ibu, Anda bisa menghubungi saya atau menghubungi Pak Igria. Dengan segala keterbatasan kami akan bersedia untuk membantunya. Ya. Jadi supaya benar-benar ini tidak hanya sebagai teori saja. Dan itu juga yang kita lakukan ya di Cibubur ini. Kami sudah membagikan kira-kira 2.000 paket sembako
untuk orang-orang yang baik kita kenal maupun tidak kita kenal. Kita juga sudah membagikan 1000 lebih paket bingkisan untuk anak-anak dan akan terus menerus. Nanti bulan depan, bulan Oktober kita lakukan lagi. Dan kita berharap kita semua membuat satu gerakan, ya, gerakan kasih, ya, gerakan Thomas, gitu ya. Mari kita membangun, ya, istana kita, ya, dengan cara memberi makan orang yang lapar, memberi pakaian kepada orang yang telanjang, memberikan cinta kasih kepada mereka yang kesepian, dan lain sebagainya. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Ya, silakan siapa saja yang mau memberikan respon atau bertanya atau ada punya pengalaman, silakan. Silakan, Bapak Ibu. Ada? Ya, acara setiap hari Jumat ini akan terus dilakukan. Nanti juga tanggal 2 Oktober buat teman-teman semua akan diinformasikan. Kita ada kegiatan dengan tema topiknya Children Today, Leader Tomorrow. Ya, jadi hari ini anak-anak kelak mereka adalah pemimpin. Tanggal 2 Oktober sediakan waktu, ada pembicara satu dari Jogja, Gereja GKI Yogyakarta, Paulus Lee, seorang aktivis dan pelayanan anak. Lalu nanti Pak Gunar dan saya bertiga kita akan bagi waktunya bagaimana kita melihat bahwa anak-anak adalah pemimpin untuk masa depan. Ya, tanggal 2 Oktober. Ya. Jadi yang punya waktu jadwalnya itu dan dikasih teman-teman juga. Berharap ada berapa? Ada 1000 peserta atau berapa, Pak Igria? Ya. Kita punya kemampuan Zoom kita ini bisa 1000 ya. Tapi kita harapkan nanti biasanya untuk yang setiap hari Jumat ini kita kan open bebas. Tapi untuk tanggal 2 kami harapkan nanti teman-teman mendaftar karena kuotanya akan dibatasi. Pak, itu ada yang bertanya itu, Pak Ibu Ive atau siapa itu? Ya, silakan. Iya, saya mau tanya sama Bapak Pendeta. Saya kan guru sekolah minggu, bagaimana menjelaskan tentang istana tadi untuk anak-anak, Pak. Nah, kemudian yang kedua, tadi Bapak singgung mengenai pemberian sembako dan lain-lain ya. Di sekolah minggu saya itu hampir 50 anak tidak memiliki Alkitab. Jadi setiap kali mereka kan sekolah minggu jam 7 pagi, terus gereja orang dewasa kan jam 9. Jadi kalau orang tuanya sudah sampai mau masuk ke gereja, mereka harus ke sekolah minggu minta Alkitabnya gitu. Akhirnya untuk kelas besar jika ada diskusi kita agak terganggu. Jadi mungkin bisa ada bantuan Alkitab gitu, Pak. Terima kasih, itu saja. Baik, Pak Gunar, Kak Ivo ini guru sekolah minggu dari Papua, ya, di Jayapura. Ya, Kak Ivo ya. Oke. Ya, silakan Pak Gunar. Terima kasih Bu Ivo. Terima kasih, ini yang paling ujung bumi benar ini ya. Ya, Injil harus dibawa sampai ke sana itu ya. Semua orang disuruh oleh Tuhan untuk membawa Injil sampai ke ujung bumi, tapi ternyata Injil belum sampai di sana, masih banyak firman Tuhan belum sampai di sana. Oke, yang pertama tadi Ibu Iva ya, terima kasih. Jawaban saya yang pertama adalah saya percaya di antara anak-anak yang kita layani, orang-orang yang kita layani pasti ada yang paling menderita, ada yang paling susah, ada yang paling miskin dan lain sebagainya. Nah, itulah yang sebetulnya pertama kali menjadi sasaran kita, gitu ya. Itulah yang seharusnya, itulah yang juga Thomas lakukan, ya. Terus dia mencari lokasi, mencari tempat, ya. Saya kebetulan pernah ke India, itu ada tempat-tempat yang begitu kumuh, ada tempat-tempat yang begitu miskin, ya. Itulah yang dicari, itulah yang sasaran utamanya, ya. Itu untuk jawaban yang pertama, dan saya harap Ibu memberikan perhatian kepada anak-anak yang demikian itu, karena biasanya anak yang susah, yang miskin itu juga dia miskin dalam banyak hal. Ya, bukannya miskin sarana finansial aja, bisa juga miskin pendidikan, miskin pergaulan, miskin ini, miskin dan sebagainya. Nah, untuk yang kedua, coba nanti saya setelah acara ini
karena kita juga sudah ada punya kontaknya Ibu, bagaimana kita bisa merealisasikan untuk membantu Alkitab di sana ya. Saya tidak tahu pengirimannya, Pak Igria juga sering kirim di Papua juga, saya tidak tahu kalau itu bisa dengan mudah nanti akan kita kirim, atau kalau di sana kita bisa beli, mungkin nanti kita akan coba saya sharing kepada teman-teman, siapa tahu kita bisa kirim aja sedikit ya berkat di sana dan Ibu bisa beli di sana ya. Saya pikir itu respon kita ya. Tolong Pak Igria dicatat itu ya, supaya nanti kita bicarakan waktu kita rapat sama majelis. Ya, mungkin pertanyaan pertama tadi Pak, Ibu-ibu bertanya gini, dia kan ini kan Bapak menjelaskan tentang istana kepada perspektif orang dewasa, tetapi bagaimana kalau mengajar sekolah minggu, menjelaskan istana ini tentang istana yang dibangun Thomas tadi dalam perspektif anak-anak begitu. Oke. Ya, jadi kita mengajar anak-anak untuk saling mengasihi satu dengan yang lain ya. Kita mengajar, nah kita kasih contoh saja ya, bagaimanakah saya mengajar anak-anak saya supaya dia membangun istana seperti yang dibangun oleh Thomas. Jadi setiap kali saya bersama dengan anak saya melihat kalau pas ada orang tua lagi cari pemulung, cari plastik-plastik, wah sedih sekali. Dari penampilan sudah sangat sedih. Ini dua hal yang berbeda. Ada pengemis, ada orang yang miskin kemudian dia mengemis, meminta-minta. Ada orang yang miskin tapi dia terus berusaha bagaimana supaya dia bisa mencukupi kebutuhannya. Nah, biasanya saya minta anak saya kasih uang misalnya 20.000 atau 50.000, tak suruh dia membantu, mengasih. Dan pada akhirnya saya lihat ya, anak-anak saya dia sudah mulai pikiran punya begitu ya. Hari ini ya, Rere itu tiba-tiba dia hampir sepanjang pagi dia kumpulin, dia sampulin semua buku, dia ikat, dia dibungkusin. Saya tanya, kamu ngapain buku-buku bagus-bagus, mau kamu termana? Ternyata dia sounding di Instagram dan ternyata banyak sekali orang-orang yang memerlukan bukunya dia. Nah, hari ini juga dia sudah dibagikan itu. Ada yang ke Jogja, ada yang ke Surabaya, ada yang ke Lampung, kemana saja. Nah, jadi kita sebetulnya prinsipnya sama aja. Mari kita mengajar anak-anak kita untuk mencintai sesama kita, mencintai teman-temannya, ya, tidak hanya berpikir untuk ya membangun ya secara fisik ya, tidak harus berlomba ya hal-hal yang mewah, tetapi justru memberi bantuan, memberikan pertolongan kepada orang-orang yang membutuhkan ya. Saya pikir itu Pak Igria. Terima kasih Pak. Sama-sama Bu. Ya, nanti kita tunggu supaya kita bisa realisasikan itu dan Ibu jadi Thomas benar di sana ya. Amin Pak, amin. Amin. Saya lupa ngomong di mana, di Sorong atau di Jayapura? Saya di Biak Pak. Oh di Biaknya ya. Oh di Biak itu yang nongol itu ya, yang lebih dekat ya. Kalau pesawat dari Jakarta pasti ujung Makassar, kemudian pasti ke Biak gitu. Ya betul, saya ingat waktu saya transit di Biak sebelum saya ke Jayapura, ya saya ingat itu. Iya Pak, benar. Oke. Cuma Pak di sini kalau Alkitab di sini mahal ya Pak, kemudian jumlahnya nggak banyak, jadi agak kesulitan juga kita di sini. Ya makanya nanti Pak Igria, karena Pak Igria juga biasa bikin kirim buku-buku ke Papua. Siapa tahu nanti kita usahakan di sini, atau kalau tidak, kalau mungkin perjanjian baru dulu, saya kontak sama Gideon. Kalau tidak nanti coba kita usahakan dari sini ya. Seberapa kita bisa ya, mungkin kalau tidak bisa 50 ya mungkin 25, kalau bisa 25 mungkin 10 dan seterusnya. Ya, nanti kita akan. Terima kasih Pak. Ya. Atau jadi teman-teman juga yang bisa mengakomodir ini ya silakan ya. Pak Maxson kalau punya, karena sudah mendekati Papua juga, kalau sana Pak Maxson ada akses, karena Pak Maxson juga di LPMI, Lembaga Pelayanan Mahasiswa, siapa tahu punya akses ya, atau siapa saja ya. Tapi maksudnya inilah kebersamaan kita ya. Terima kasih Bu Ibe ya, terima kasih. Baik, ada lagi yang ingin bertanya atau memberikan catatan atau tanggapan, silakan. Dari saya Bapak. Oke. Ya. Dari Dorcas, habis itu nanti Pak Astronot sepertinya tadi angkat tangan. Silakan Dorcas dulu ya. Oke, dari saya pertanyaannya, apakah raja yang diceritakan tadi, apakah dia orang yang sudah percaya atau belum?
Soalnya saya melihat kok mudah sekali dia percaya apa yang dikerjakan oleh Thomas. Yang walaupun itu sebuah legenda, tetapi apakah dia sudah orang yang percaya atau hanya orang yang belum percaya kepada Tuhan? Baik, Pak Gunar. Oke, ya. Jadi di dalam legenda itu ya dijelaskan bahwa sebetulnya sejak semula raja itu sudah terbuka untuk kemungkinan para rasul itu datang ke sana, dan singkat cerita Rasul Thomas juga pada akhirnya bisa datang ke sana. Jadi sejak semula raja ini sudah punya pikiran itu. Jadi legenda mengatakan demikian ya. Tidak sampai diceritakan apakah dia mengenal Kristus atau tidak dan sebagainya. Tetapi yang jelas bahwa pada akhirnya dia meyakini, dia menerima apa yang Thomas sampaikan itu. Ya, dia akhirnya meyakini bahwa memang benar, ya, karena dia melihat bahwa ada perubahan yang luar biasa. Maka kalau orang benar-benar dipenuhi dengan cinta kasih, ya, dia pasti akan lebih suka melihat orang-orang bertumbuh, anak-anak pada akhirnya ditolong daripada membangun sebuah istana. Dan ini juga menjadi gambaran bagi kita secara umum. Kalau ada orang termasuk pendeta-pendeta yang hanya fokus untuk membuat gedung-gedung yang megah, gedung-gedung yang besar dan sebagainya, tetapi melupakan anak-anak, maka pasti dia bertentangan ya dengan firman Tuhan tadi ya. Apa yang kamu lakukan kepada salah seorang yang paling hina, kamu telah melakukan itu aku. Jadi tidak ada firman Tuhan yang mengatakan apa yang kamu bangun begitu besar gereja itu sama seperti kamu membangun bait Allahku. Tidak demikian gitu ya. Jadi ini satu gambaran saja untuk kita sekalian. Jadi dengan kata lain, raja itu sudah membuka diri ya. Maka kesempatan bagi kamu Dorcas untuk juga sharing kepada semua orang. Saya percaya dengan berdasarkan cinta dan kasih, orang pasti akan terbuka untuk melihat hal yang seperti ini. Ya, terima kasih. Silakan Pak Atrono. Boleh saya tambahkan? Oh ya, silakan. Tambahkan. Silakan Dorcas, tambahkan dulu. Oke, kalau dari saya sih, kami kan di Bali LPA pelayanan anak. Nah, kalau dari saya butuh dukungan doa ya dari teman-teman, karena ada satu kampung yang kami layani sekitar 130 anak, dan itu belum ada yang percaya Tuhan Yesus, semuanya agama Hindu. Nah, di sana kami mengajari mereka untuk membaca, bahkan ada yang kelas 4 SD, SMP belum bisa membaca. Jadi mohon dukungan dari teman-teman, mendoakan mereka supaya mereka juga mengenal Tuhan dan menerima. Kami tidak bisa secara terang-terangan mengatakan Tuhan Yesus. Jadi kami layani itu satu persatu, kami injilin mereka bahwa Tuhan Yesus telah mati di salib untuk membebaskan mereka dari dosa. Jadi minta dukungan dari rekan-rekan supaya mendoakan mereka, supaya mereka suatu hari nanti membuka hati mereka percaya kepada Tuhan Yesus. Ya, bagus Dorcas. Cara terbaik untuk mengevaluasi pelayanan adalah menggunakan istilah sebelum dan sesudah. Sebelum kamu melayani seperti apakah anak-anak itu, dan setelah kamu melayani seperti apakah anak-anak itu. Kalau tadi kamu katakan sebelum kamu melayani anak-anak tidak bisa membaca, tidak bisa nulis. Diharapkan setelah kamu melayani mereka bisa membaca, bisa menulis, bahkan lebih pintar daripada kamu, gitu ya. Sebelum kamu melayani ada anak berpakaian tidak bisa, mungkin juga jorok, tidak mau bersih-bersih, tidak mau nyuci tangan. Nah, setelah kamu melayani ada perubahan. Nah, itulah yang dimaksudkan dengan membangun istana di dalam hidup orang yang kita layani, gitu ya. Bukan membangun istana fisik ya, yang megah secara material. Ya, selamat ya. Nanti akan saya cek, akan saya lihat apakah ada perubahan enggak apa orang anak-anak yang kamu layani. Nah, karena itu cara terbaik untuk menilainya gitu ya. Jangan malah kebalikannya. Sebelum kamu melayani anak baik-baik, setelah kamu layani anak penjahat semuanya. Wah, itu kan bisa terjadi gitu ya. Jadi sebelum kamu layani anak senang-senang, damai-damai, tetapi setelah kamu layani bertengkar terus setiap hari. Nah, jadi sekali lagi itu sebelum dan sesudah adalah cara terbaik untuk bisa mengevaluasi pelayanan kita. Baik, ya. Silakan Pak Astronot
tadi ingin bertanya atau ingin memberikan catatan? Kalau ada yang ingin disampaikan? Baik, terima kasih Pak Ikrea. Salam. Ya, salam. Selamat malam untuk kita semua. Terima kasih kepada Pak Pendeta Gunar Sari yang sudah membagikan berkat firman Tuhan. Istana yang kami mau bangun dalam pelayanan, yaitu membuat atau mendirikan yayasan, dan yayasan ini bergerak atau mempunyai program panti asuhan. Kami hamba Tuhan dari desa ke desa, dari kampung ke kampung melayani Tuhan, dan kami terpanggil untuk menampung anak-anak yang tidak punya orang tua, yang tidak punya kemampuan, ditampung dalam satu wadah, yaitu yayasan. Jadi dalam hal ini, dalam kesempatan ini, kami mohon dukungan doanya, dan karena secara administrasi kami baru memulai, kami minta pendapat khususnya dari Pak Pendeta Gunar bagaimana caranya, ya. Memang panggilan terputus. Kami dulu istilahnya anak-anak orang, tapi secara pribadi kami mencoba bertanya dengan segala keterbatasan kami, bagaimana caranya? Begitu Pak, terima kasih. Ya, silakan Pak Gunar. Ini sepertinya ini baru memulai ingin membangun sebuah yayasan atau panti asuhan. Ya tadi berkaitan dengan istana. Jadi ada bagaimana saya acungi jempol untuk Pak astronot yang sudah memulai membangun istana seperti Rasul Thomas ya. Nah, tadi juga sudah singgung, kalau sudah mulai, izinkanlah rahasia sukses di dalam pelayanan itu adalah 3 hal atau 3 step. Ya, step yang pertama biasa saya namakan itu adalah start small. Mulailah dari yang kecil. Kalau bicara menampung anak, tidak usah mimpi menampung 100 anak, 200 anak. Tampung aja 1 anak. Mulailah 1 anak saja. 1 anak dirawat dengan baik, dilayani dengan baik, disekolahkan dengan baik, dimandikan dengan baik, diberi firman Tuhan dengan baik. Saya percaya itu menjadi benih yang akan mendatangkan anak-anak yang lain nantinya. Jadi sekali lagi step yang pertama adalah start small ya. Tentu saja karena kalau ini benar-benar yayasan, benar-benar panti asuhan dan mau formal, ya urusan-urusan berkaitan dengan yayasan juga harus sudah mulai diadakan, surat menyurat, akte notaris dan sebagainya. Tapi mulailah dari yang kecil. Kalau tidak bisa merekrut banyak orang-orang untuk terlibat, ya rekrut 1 orang saja. Ya, paling tidak siapa? Ya diri Pak astronot itu sendiri. Ya, yang kedua istri, ya, mungkin temannya dan sebagainya. Kalau perlu rekrut Pak Agria juga itu. Ya. Jadi siapa yang bisa, gitu ya? Jadi tidak usah pikir, waduh saya mau rekrut Jokowi ya. Jokowi punya kerjaan banyak juga, gitu ya. Tapi paling tidak pikirkan start small, mengertinya memulai dari kecil, anaknya sedikit tidak apa-apa, orang yang terlibat sedikit tidak apa-apa. Nah, kemudian yang kedua adalah go deep. Artinya itu melangkah lebih dalam lagi. Nah, artinya seberapa yang sudah dimulai itu, tolong dipikirkan kualitasnya, tolong dipikirkan mutunya. Bagaimana saya benar-benar bisa mendidik 1 anak, 2 anak ini menjadi cerdas, menjadi baik, ya, menjadi disiplin, ya, dan seterusnya. Saya juga merawat bagaimana 2-3 orang yang sudah mendukung ini, saya rawat juga, saya diskusi sama dia, saya libatkan, ya, saya tolong dia terus-menerus bisa kerjasama yang baik. Dan pada akhirnya yang ketiga adalah stay longer, atau biasa dikatakan itu setia.
Jadi pelayanan tidak pernah bisa mengatakan berhasil kalau itu hanya 1 tahun, kalau ini hanya 2 tahun. Pelayanan itu keberhasilan diuji dari waktu. Apakah panti asuhan itu akan bisa terus-menerus berjalan sampai 100 tahun yang datang, atau setelah 3 tahun buyar, atau setelah 4 tahun buyar, dan sebagainya. Saya juga mulai pelayanan ini di Bumi Indah, mulai bertahun-tahun, setelah 7 tahun baru bisa membangun gereja, baru bisa membangun gedungnya. Ya. Setelah bertahun-tahun sekolah itu dipanggil masyarakat ini, masyarakat itu, dan sebagainya, sampai pada akhirnya sekarang izin resmi sudah didapatkan. Tapi sekali lagi waktu yang cukup lama. Tapi memulai dari yang kecil saja. Nah, besok hari Sabtu kami juga akan memulai pelayanan anak di Cilengsi, gitu ya, dengan menyewa hanya 1 kontrakan saja yang harganya hanya 400.000 atau berapa. Ya, besok akan kita bersihin dan sebagainya. Kita mulai. Saya tidak tahu berapa anak yang akan datang. Yang mungkin 2 anak, ya enggak, 2 anak itu akan kita layani dan seterusnya. Ya, kayak seperti itu. Jadi sekali lagi Pak Astronot, selamat membangun istana seperti yang dibangun oleh Thomas dengan cara start small. Mulailah dengan kecil, mulailah dengan sedikit, tapi jangan lupa go deep, ya, dengan lebih dalam lagi, lebih berkualitas lagi, ditangani dengan serius, sangat serius. Jangan hanya mulai, hanya 2 anak ya sudah, tidak usah diurus saya Pak, males lah kalau 2 anak. Keliru itu. Justru dengan 2 anak itu layanilah dengan baik, ya, supaya pada akhirnya dia menjadi orang-orang yang berubah sehingga akan mendatangkan banyak orang. Dan yang terakhir, yang ketiga, jangan lupa stay longer, ya. Melayani, kalau jadi guru sekolah minggu ya jangan hanya 1 tahun. Jadilah guru sekolah minggu sampai nenek-nenek nanti, ya. Jadi nanti bukan hanya guru sekolah minggu tapi nenek sekolah minggu, ya enggak apa-apa gitu ya. Ya, terus ya kalau jadi hamba Tuhan juga gitu, ada Pak Manase, jangan hanya 10 tahun, 20 tahun, kalau perlu 200 tahun jadi hamba Tuhan. Jadi stay longer, ya. Dan ini webinar juga gitu, saya harap ini juga terus-menerus, bukannya 1 bulan, 2 bulan. Saya harap akan terus-menerus. Terima kasih, saya harap ini bisa menjawab Pak Astronot. Ya, baik. Ini menarik ini Pak Gunar. Saya teringat kisah seorang Josh Muller yang mendirikan panti asuhan. Ya. Dia tanpa menawarkan satu proposal pun, tetapi 25.000 pokok doanya dijawab. Ya, jadi bahkan kalau kita baca biografinya itu luar biasa, gitu ya. Jadi panti asuhan yang luar biasa dirikan Josh Muller, dengan di catatan bukunya ada 25.000 pokok doa yang dijawab oleh Tuhan di dalam mendirikan panti asuhan. Oke, dan saya berharap nanti ada pokok-pokok doa yang Pak Astronot naikkan dan kita dukung, pasti Tuhan akan jawab seperti Josh Muller. Kira-kira. Silakan, ada lagi yang mau bertanya? Terima kasih Pak firmannya. Wah, ya, Pak Barnabas mungkin ada yang terima kasih. Ya, saya seperti teman Pak Pendeta, pada pandemi COVID ini kebanyakan gereja tutup pelayanannya. Ya. Menjangkau orang-orang, jadi tidak bisa melayani. Dibandingkan gereja GKI Cibubur sudah menjangkau banyak anak-anak, itu luar biasa. Saya tanya, awalnya Pak Pendeta juga Pak Igreas, bagaimana menjangkau anak-anak? Ya, itu saja Pak. Ya. Ada pertanyaan ini Pak Gunar, dari Pak Pak. Ya, itu pertanyaan untuk Pak Agri ya tuh. Untuk saya. Ya, Pak Agri jawab aja, nanti saya tambahin. Oke, baik. Ya, baik Pak Pak. Ya, saya sebenarnya, saya tahu Pak Pak ini juga di pelayanan anak, gitu ya. Jadi begini, saya dari dulu punya prinsip, jadi untuk melayani anak itu harus ada perubahan. Jadi perubahan itu berdampak. Ya. Jadi seperti kalau saya melatih guru sekolah minggu, misalnya begitu. Nah, guru sekolah minggunya itu sudah menerima pengetahuan cara untuk menjangkau anak-anak, tetapi
dia tidak hanya sampai menerima, tetapi dia harus berubah. Nah, perubahan dia itu apakah hanya sebatas dia berubah saja atau sudah memberikan dampak kepada lingkungannya, orang diajar, begitu ya. Jadi maka seperti kegiatan ini tidak hanya sampai sebatas kita menerima pengetahuan sebetulnya, tetapi ada outcome-nya dan sampai memberikan dampak. Nah, itu baru ada suatu perubahan. Seperti tema-tema yang lalu selalu endingnya pasti akan memberikan dampak. Nah, untuk menjangkau anak-anak ada banyak cara, Pak Barnabas. Tetapi saya dari tahun 2003 sampai sekarang memang ya dari awal dengan Pak Gunar di STT Muria dan sekarang di Pelita Dunia bersama-sama lagi. Tetapi ya itu saya bersyukur bisa ketemu dengan Pak Gunar juga dan sama-sama punya visi di dalam bagaimana bahwa kami punya tagline-nya itu Children Today, Tomorrow, Leader Tomorrow. Jadi bahwa kita punya tagline itu anak-anak, sekarang anak-anak, tetapi kelak mereka adalah pemimpin. Nah, pemimpin yang bagaimana, ya tentu saja kita akan melayani bahwa saya selalu menggunakan buku tanpa kata, gitu ya. Buku tanpa kata itu 5 warna yang ditemukan oleh Baedeker, penginjil Baedeker. Bagaimana bahwa warna kuning kita harus mengetahui bahwa Allah mengasihi saya dan kamu, warna hitam manusia dan adalah orang berdosa, dan hanya ada satu jalan kita bisa diampuni dan dipulihkan melalui pengorbanan Yesus, warna merah atau darah Yesus. Lalu hidup kita diubahkan dengan warna putih, hati kita berubah, tetapi tidak hanya cukup berubah, tetapi harus bertumbuh. Jadi apapun caranya, biasanya saya selalu menggunakan pola itu. Jadi 5 hal itu yang saya sampaikan. Baik itu menggunakan magic gospel, menggunakan object lesson, menggunakan cerita, menggunakan animasi, menggunakan apa saja, tetapi intinya itu. Ya, selalu saya dibungkus dalam 5 pola itu. Allah mengasihi saya dan kamu adalah orang berdosa, hanya Tuhan Yesus yang sanggup menolong kita, menyelamatkan kita, dan hidup kita diubahkan, dan tidak cukup hanya diubahkan, tetapi hidup kita harus bertumbuh. Ya, caranya bisa banyak cara, Pak. Kira-kira itu, Pak. Terima kasih. Puji Tuhan. Mungkin Pak Gunar mau tambahin? Ya, saya mau tambahin, kalau Pak Barnabas ingin benar-benar mengetahui caranya, tolong sering-sering ke Cibubur, Pak. Ya, sering-sering ke Cibubur. Baik, Pak. ini kami juga akan buat ini juga, ya, akan buat ini ya. Buat ini Pak Igria tadi baru selesai membuat spanduk, dan ini nanti minggu depan kita akan memulai secara formal pelayanan anak-anak, ya, dan seterusnya. Dan nanti kita akan bikin camp anak-anak, ya. Mungkin bukan sampai bermalam, mungkin pagi sampai sore, ya, dan Bapak juga bisa salah satu jadi pembicaranya nanti, ya. Pak Barnabas bisa satu pembicaraan, pasti senang anak-anak juga mendengarkan Pak Barnabas. Jadi saya selalu menyampaikan kepada diri saya secara pribadi bahwa melayani itu penting, gitu ya. Tetapi melayani bersama-sama itu lebih penting lagi, gitu ya. Jadi sekali lagi, melayani itu penting, gitu ya, tetapi melayani bersama-sama dengan teman-teman, dengan lembaga-lembaga yang lain itu lebih penting lagi, ya. Kira-kira gitu ya, Pak Barnabas. Maka saya senang sekali, ya, Bapak bisa ada di Indonesia. Ya, mari kita bekerja sama, dan Bapak bisa lihat kalau mau ke Papua sudah ada Ibu Ipe, mau ke Kupang sudah ada Pak Madsen, mau ke Kalimantan ada Pak Astronot, mau ke Bali ada Durkas, ya. Biasanya ke Ambon juga ada, dan sebagainya. Jadi ini satu ruang di mana kita bisa mengaplikasikan kebersamaan untuk bersama-sama membangun tubuh Kristus. Terima kasih Pak Barnabas. Jadi silakan nanti bisa datang kembali. Ya. Terima kasih Pak. Sama Pak. Terima kasih. Baik, silakan yang lainnya ingin bertanya. Ya, tidak harus tema yang tadi dibahas, boleh yang lain juga boleh, ya. Karena kami berharap ini adalah ruang bagaimana kita bisa nanti berjejaring bersama-sama, tidak hanya di dalam pelayanan
webinar saja, tetapi mungkin nanti lebih luas lagi. Ada banyak hal yang bisa kita bersama-sama untuk melayani pekerjaan Tuhan. Silakan, ada pertanyaan lagi? Atau ingin menyampaikan sesuatu? Boleh? Kalau nggak ada, saya boleh nggak minta saran? Silakan. Pak Igri, Pak Pendeta Gunasari dan pendeta-pendeta di sini. Kadang-kadang kan kita kalau cerita sama anak itu memang harus benar-benar yang sesuai kan ya dengan Alkitab. Boleh berimajinasi tapi jangan terlalu tinggi. Saya hanya mau tanya, apakah kita boleh memakai kata-kata untuk tokoh Alkitab jadinya pahlawan? Contohnya pahlawan ketaatan adalah pahlawan yang namanya Yusuf. Saya hanya mau tanya aja, apakah boleh mengganti seperti itu? Karena menurut saya itu terlalu gimana ya? Terlalu asing di telinga saya gitu ya. Kan biasa kita pakai ini tokoh Alkitab gitu ya. Tiba-tiba keluar kata-kata boleh kok kita pakai pahlawan gitu. Saya hanya mau sharing aja, boleh nggak seperti itu gitu? Ya Pak Gunar, mungkin ada tambahan berkaitan tadi. Ya, Bu Mercy tadi saya pikir kalau memang tujuannya sebetulnya untuk membuat anak bisa memahami, bisa mengerti, saya pikir mestinya tidak ada masalah ya, gitu ya. Karena bicara tentang tokoh, pahlawan, pemimpin dan sebagainya itu sebetulnya anak kecil memang juga susah untuk memahami tokoh itu apa, pemimpin itu apa, pahlawan itu apa. Tapi tadi sudah disinggung oleh Pak Igria, jadi mestinya memang ada pengelompokan usia sehingga kita tahu harus menggunakan istilah apa, dan kalau kita menggunakan istilah mungkin sebaiknya memang dijelaskan apa itu maksudnya gitu ya. Kadang-kadang kan kita juga sering kali dengar, wah ada tokoh-tokoh iman, ada pahlawan iman gitu ya, dan lain sebagainya gitu. Jadi sebatas sekarang ini kan sebetulnya kan secara perkembangan bahasa dan sebagainya kan semakin maju ya, semakin berkembang ya. Hanya memang saya setuju jangan sampai kita membuat istilah-istilah yang itu di awang-awang aja, di astronot sana aja gitu ya. Kita harus membuat istilah itu yang mendarat ya di hati anak-anak yang kita layani. Sebagaimana tadi disampaikan oleh Pak Igria, catat tanggalnya tanggal 2, itu durasinya agak panjang ya. Pak Paulus Lee adalah salah satu tokoh ya, kalau boleh saya gunakan ya, salah satu hamba Tuhan yang concern terhadap anak-anak, guru-guru surah minggu, dan beliau adalah pembicara yang sangat baik sekali ya untuk menolong guru-guru surah minggu dan lain sebagainya. Ya, terima kasih. Ya, kelihatannya kalau sudah selesai, saya tidak tahu, masih ada lagi tidak? Ya, terima kasih Bu Adri. Jadi, untuk sekaligus kesimpulan Pak Igria, bahwa tema kita pada hari ini, yaitu Thomas dan Raja Gunda Parus, sebetulnya intinya adalah seorang raja ini kepingin untuk membangun istana yang megah, istana yang indah, sebagaimana para raja kepingin memiliki istana yang bagus itu. Nah, kemudian mencari orang yang bisa membangun, ternyata dia dapat Thomas, dan Thomas itu pada akhirnya dipercaya untuk membangun istana. Cuma istana yang dibangun Thomas justru bukan istana yang dipikirkan oleh Raja Gunda Parus itu, ya, tetapi justru dia menggunakan uang yang tak terbatas jumlahnya dari raja itu untuk menolong orang miskin, untuk menolong pengemis-pengemis, untuk menolong anak-anak jalanan, sampai pada akhirnya mereka semua mengalami perubahan ya, yang pada akhirnya tidak berpendidikan bisa sekolah, kemudian yang miskin bisa ditolong dan sebagainya. Nah, sehingga Thomas mengatakan istana yang saya bangun itu berbeda dengan istana yang lain, karena istana yang saya bangun itu hanya bisa dilihat dengan iman, bisa dilihat dengan hati, tidak bisa hanya dilihat dengan mata jasmani saja. Nah, makanya di dalam aplikasi pelayanan kita ini membangun pelayanan kita itu apa? Kita mau membangun pelayanan kita itu membangun apa? Membangun istana yang megah, gereja-gereja yang mewah, atau membangun dengan cara memberi makan mereka yang kelaparan, memberi
pertolongan kepada mereka yang kesusahan ya. Kalau bicara Bantar Gebang itu cocok sekali Bu Adriana membangun istana di Bantar Gebang ya, dengan cara menolong yang miskin, menolong yang kesusahan dan sebagainya. Itulah ada dua pilihan sebagai hamba Tuhan, kita mau membangun pelayanan kita dengan cara membangun istana yang megah atau kita membangun dengan cara memberi makan yang lapar, memberikan pakaian yang telanjang, memberikan tumpangan kepada yang orang-orang asing dan lain sebagainya. Kira-kira itu ya menjadi pertanyaan. Maka tadi akhirnya ada yang bertanya berkaitan dengan sekolah minggu, apa yang kita lakukan ya. Dalam konteks sekolah minggu juga gitu, kita bisa tanamkan anak-anak sekolah minggu itu untuk membangun istana dengan cara membangun cinta, membangun kasih dan sebagainya. Tidak hanya jor-joran untuk memikirkan pakaian-pakaian yang bagus atau dan lain sebagainya, tetapi kita mulai care kepada anak-anak yang kurang dipedulikan, kepada anak-anak yang sakit, kepada anak-anak yang miskin, kurang pendidikan dan sebagainya. Itu intinya ya. Terima kasih ya untuk kesetiaan Ibu Adriana ya. Sekalipun dalam macet-macet masih bisa ngikutin. Luar biasa tadi Pak, enggak bergeming, merayap. Ada rekamannya nanti Pak boleh Pak, boleh. Bisa kasih rekamannya secara lengkapnya. Terima kasih. Baik Pak.